يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada malam hari ini kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih dalam kitab Thaharah bab Tayammum. Kita masuk hadis terakhir atau hadis ketiga yang beliau bawakan dalam bab ini, yaitu tentang bayan sifatil tayammum wa annahu la farqa bainal hadatsil akbar wal asghar. Penjelasan tentang tata cara tayamum, maka tidak ada bedanya apakah seorang dia hadas kecil atau hadas besar, maka tayamum itu bisa menghilangkan keduanya. Baiklah, al-musannif rahimahullah beliau mengatakan an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang pun dari para nabi sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Yang pertama, aku ditolong dengan rasa takut yang Allah tanamkan di hati musuhku, masirata syahrin, sejauh perjalanan 1 bulan. Sejauh perjalanan 1 bulan, maka ini nanti dijelaskan bisa dengan naik unta atau jalan kaki, sebagai penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku seluruh bumi sebagai masjid, artinya mau itu sholat, sebagai tempat sholat, wa tahuran, demikian juga dijadikan sebagai media untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli, maka siapa saja dari umatku yang dia mendapati waktu sholat, falyusalli, maka hendaknya dia sholat, Kemudian wa uhillat liya al-maghanim, dihalalkan untukku ghanimah, harta rampasan perang, walam tahilla li ahadin qabli, yang tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. Dan wa utitu syafa'ah, aku diberi syafa'at. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'amatan. Dan yang kelima, dahulu seorang nabi diutus khusus kepada kaumnya, wa bu'itsu ilan nasi 'amatan, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari, demikian juga oleh Imam Muslim. Baik jemaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "U'titu khamsan." Aku diberikan 5 hal. Maka ketika tidak disebutkan siapa yang memberikan, maka sudah dimaklumi tentu yang memberikan kelima hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mawrid
Affan Sarah Umdatul Ahkam a'taniyallahu ta'ala khamsa fisalin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku khamsa fisalin, kelima hal, au khamsu khasa'is, atau 5 keistimewaan. Maka khudifal fa'il, yang memberi di sini tidak disebutkan lil ilmi bihi, karena sudah diketahui. Jadi karena sudah diketahui. Kemudian lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, yang kelima hal tersebut tidaklah diberikan kepada seorang pun di antara para nabi sebelumku. Maka minal anbiya, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, laisat indal Bukhari fil mawdi'il madhkur. Ini bukan riwayat Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana yang disebutkan. Maka seolah-olah di sini penulis, yaitu Syekh atau Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, tabi'a fi dzalika Al-Humaidi, yaitu beliau mengikuti Al-Imam Al-Humaidi. Dan wa qad ja'at inda Bukhari fi shalah, ada riwayat dari Imam Bukhari dalam as-shalah. Kemudian al-anbiya itu jamak dari nabi. Ini diambil dari al-inba, maknanya al-ikhbar, yang mengabarkan atau yang memberitakan. Au minan nabawah, atau minan nabawah. Nabawah itu maknanya al-makan al-murtafi, tempat yang tinggi. Jadi kata nabi itu diambil dari kata al-inba, maknanya al-ikhbar, yang mengabarkan. Karena memang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabarkan, untuk memberitahukan syariat kepada manusia. Atau diambil dari kata an-nabawah, yang maknanya al-makan al-murtafi, tempat yang tinggi. Jadi tempat yang tinggi karena nabi kedudukannya tidak sebagaimana manusia biasa. Dia utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dimuliakan sehingga dia memiliki al-makan al-murtafi, kedudukan atau tempat yang tinggi. Kemudian siapa yang dimaksud dengan nabi? Apa definisi nabi? Maka kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, wan nabiyyu man amara Allah ta'ala an yad'uwa ila syari'atin sabiqatin. Orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendakwahkan ila syari'atin sabiqah, syariat Rasul atau Nabi sebelumnya. Duna an yunazzala alaihi kitaban, dan tidak diturunkan kitab kepadanya. Au yuha ilaihi bi hukmin jadid, atau dia mendapatkan wahyu yang isinya itu hukmin jadid, hukum baru. Jadi Nabi itu hanya melanjutkan syariat sebelumnya tanpa diberikan kitab. Demikian juga tidak diwahyukan kepadanya hukmin jadid, hukum baru. Bikhilafir Rasul, beda dengan Rasul. Kalau Rasul, kata beliau, fahuwa man anzalallahu alaihi kitaban, orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan atau turunkan kepadanya kitab. Au auha ilaihi bi hukmin, atau Allah wahyukan kepadanya satu hukum, lam yakun fi syari'atin min qabli, yang itu belum ada pada syariat sebelumnya. Oleh karena itu Nabi Muhammad, beliau seorang nabi dan rasul, karena beliau diberikan kitab dan diwahyukan atau membawa hukum baru yang itu tidak ada pada nabi sebelumnya. Inilah perbedaan yang tepat yang disebutkan oleh para ulama antara nabi dan rasul. Sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, hanya saja kalau nabi dia tidak membawa hukum baru, an yad'uwa ila syari'atin sabiqah, dia mendakwakan syariat sebelumnya, dan tidak diturunkan kepadanya Alkitab, ini kitab, akan tapi Rasul diturunkan kepadanya kitab atau diwahyukan kepadanya satu hukum yang itu bukan hukum yang sesuai dengan syariat sebelumnya atau yang berbeda dengan syariat sebelumnya. Baik, kemudian nusirtu birru'bi, maka aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala birru'bi, dengan rasa takut. Maka ba-nya di sini kalau dalam bahasa Arab namanya ba' lisababiyah, disebabkan karena rasa takut.
Maka Nabi SAW ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah masukkan rasa takut, gelisah, khawatirnya terhadap musuh-musuh beliau yang akan berperang dengan beliau. Masih rotasahrin, dan itu yaitu 1 bulan sebelum terjadinya peperangan. Jadi 1 bulan sebelum terjadinya peperangan, atau masa fatasahrin, sejauh perjalanan 1 bulan, baik itu menggunakan onta atau dengan berjalan kaki. Kemudian waju'ilat li al-ardu masjidan, dijadikan untukku seluruh bumi sebagai masjid. Maknanya sayyarallahu li jami'al ardi makanan lisujud. Allah menjadikan untukku jami'al ard, seluruh bumi, makanan lisujud, sebagai tempat untuk sujud. Jadi kata-kata masjid itu maknanya maudiun lisujud, tempat sujud, ai lisolat, tempat untuk sholat. Bikhilafil umam as-sabiqah, beda dengan umat sebelumnya. Fa innahum la yusalluna illa fi amakin muayyanah kal kanais. Mereka tidaklah melaksanakan sholat kecuali di tempat yang sudah ditentukan. Jadi bangunan tertentu seperti kanais, jamak dari kanisa, gereja, kuil, atau yang semisal dengan itu. Kemudian wa tahuran, maka tahuran di sini toknya di fathah. Maknanya adalah syai'an atatahharu bihi, media yang saya gunakan untuk bersuci. Dan ini maknanya al-mutahhir li ghairi la at-tahhir faqat, dia bisa mensucikan yang lain. Tidak hanya status tanah ini suci, bumi ini suci, namun juga bisa digunakan untuk mensucikan yang lain. Jadi kalau di fathah itu maknanya medianya, tapi kalau dia di dhammah maknanya perbuatannya. Maka tahur, media yang digunakan untuk bersuci, bisa jadi maknanya air atau juga tanah. Tapi kalau tuhur maknanya kegiatan bersuci, bisa jadi maknanya wudu atau mandi. Sebagaimana sahur, sahur itu kalau sinnya di fathah maknanya makanan yang dikonsumsi ketika waktu sahur. Tapi kalau suhur, sinnya di dhammah maknanya kegiatan makan sahur. Jadi ini perbedaan yang disebutkan oleh para ulama ketika dia didomahkan atau difathahkan. Dan di dalam hadis ini Nabi SAW beliau mengatakan waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, bukan wa tuhuran tapi wa tahuran, berarti bumi itu seluruhnya bisa digunakan sebagai media untuk bersuci. Dan inilah syahid atau alasan kenapa Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi masukkan dalam bab tayamum. Jadi alasan kenapa hadis ini dimasukkan dalam bab at-tayamum untuk menunjukkan seluruh bumi itu memang bisa digunakan sebagai tahurun, media untuk bersuci. Baikunan fa'ayyuma rajulin, maka siapa saja. Jadi maka siapa saja, maka disebutkan rajul. Ini kalau dalam bahasa Arab namanya kharaja makhrajal ghalib. Keumumannya demikian. Wal mar'atu mithluhu, maka wanita statusnya juga sama seperti laki-laki. Wa lam tudkar fil hadis, meskipun dia tidak disebutkan dalam hadis ini. Jadi meskipun tidak disebutkan dalam hadis ini, masuk dalam cakupannya. Adrakathu sholatu falyusalli, ketika dia mendapati waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Maknanya dakhala alaihi waktuha, sudah masuk kepadanya waktu sholat. Wa huwa min ahliha, dan dia termasuk orang yang wajib sholat. Maka falyatatahhar bil ardi wal yusalli alaiha, hendaknya dia bersuci menggunakan media yang ada di bumi, yaitu di sini tanah atau pokoknya seluruh bagian dari bumi, wal yusalli alaiha, dan sholat di sana. Wala yantadiru wujudal ma, tidak perlu dia ketika memang enggak ada air ya, maka tidak perlu dia menunggu adanya air.
Kemudian wa uhillat li al-ghanaim, dihalalkan untukku ghanimah. Maknanya ja'alallahu li halalan, Allah jadikan ghanimah halal bagiku. Apa itu ghanimah? Kata para ulama, ma yu'khadhu min amwalil kuffar fil jihad bil quwwah, harta yang diambil dari orang-orang kafir fil jihad, ketika jihad bil quwwah, dengan kekuatan. Wa kana fil umam as-sabiqah, adapun umat-umat sebelumnya, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berjihad mendapatkan ghanimah, bagaimana? Tujma'u fi makanin, ghanimah itu dikumpulkan di satu tempat, thumma tanzilu 'alaiha narun minas sama, kemudian akan Allah turunkan api dari langit, fatuhriquha, untuk membakar ghanimah tadi. Jadi kalau ghanimah bagi umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu tidak dibagikan. Jadi mereka tidak bisa menikmati ghanimah dari hasil rampasan perang ketika mereka berjihad melawan orang kafir. Dan di antara kekhususan Nabi SAW, dan ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya, maka beliau katakan wa uhillat li al-ghanaim, dihalalkan bagiku ghanimah. Jadi dihalalkan bagiku ghanimah. Tapi kalau umat-umat sebelum beliau tidak halal. Oleh karena itu kalau dulu para ulama menjelaskan, ketika ada salah satu pasukan kaum muslimin yang dia menyembunyikan ghanimah, maka itu pasti ketahuan. Kenapa? Karena ketika dikumpulkan api gak turun, ya berarti apa? Masih ada orang yang dia belum mengumpulkan ghanimah tadi. Jadi kalau ditunggu-tunggu lama loh, ini katanya sudah mengumpulkan semua, ternyata apa? Apinya nggak turun-turun, berarti masih ada ya, dia masih belum mengumpulkan ghanimah. Jadi ketahuan. Ya, kalau zaman dulu gampang orang ini bohong atau tidak, apakah dia mengambil bagian dari ghanimah atau tidak, ketahuan, karena Allah tidak akan menurunkan api dari langit kecuali sudah terkumpul semuanya. Jadi kecuali sudah terkumpul semuanya. Baik, kemudian wa utitu as-safa'ah, aku diberi safa'ah. Yang dimaksud safa'ah di sini as-safa'atul udma, safa'at yang paling besar. Wa hiya safa'atuhu sallallahu alaihi wasallam ila Allah ta'ala fi ahli al-mauqif an yuqda bainahum, yaitu safa'at yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli al-mauqif, bagi orang-orang yang berada di padang mahsyar ketika itu, supaya Allah segera memberikan keputusan di antara mereka. Itu disebut dengan as-syafa'atul udma, dan ini termasuk di antara syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-faidatul ula, faedah yang pertama, at-tahaddutsu bi nikmatillahi ta'ala 'alal 'abdi wa fadlihi 'alaihi, menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, demikian juga anugerah yang Allah berikan kepadanya. Maka dianjurkan seorang ketika dapat nikmat, maka dia at-tahadduts bi nikmatillah, maka dia ceritakan nikmat tersebut, ya, wa fadlihi alaih, karunia Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu Nabi mengatakan utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli, aku diberikan 5 hal yang kelima hal tersebut tidak pernah diberikan kepada para nabi sebelumku. Berarti ini nikmat yang besar yang Allah khususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini para ulama berdalil at-tahaddutsu bi nikmatillahi ta'ala 'alal 'abdi. Seorang hamba ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia sebutkan nikmat tersebut, dia ceritakan nikmat tersebut, tidak mengapa. Wa hadza mimma amara Allah bihi an yuhadditsa al-insanu bi nikmatillahi alaihi. Dan ini termasuk yang Allah perintahkan supaya manusia dia menyebutkan, menceritakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Nah, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun catatan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walakin la yakunu dzalika fakhran ala ghairi.
Akan tetapi hal tersebut tidak boleh menjadikan seseorang fakhran ala ghairi. Dia sombong, dia merasa lebih besar dibandingkan yang lain. Au bataran bi nikmatillah, atau sombong dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, atau menolak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lianna hadza ulun wastikbar, karena ini termasuk bentuk tinggi hati dan kesombongan. Jadi enggak boleh menceritakan nikmat dalam rangka berbangga-bangga atau menyombongkan diri di hadapan orang lain. Nah, ini yang terlarang. Baik, kemudian al-faidah ats-tsaniyah, faedah yang kedua. Anna lillahi ta'ala an yahtassa bi fadlihi man yasha. Ini faedah penting. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, memberikan karunia, memberikan kelebihan man yasha kepada orang yang Allah kehendaki. Kenapa si fulan kaya, kenapa si fulan pinter, kok itu tidak ada pada diri kita? Maka kita katakan anna lillahi ta'ala yatassu bi fadlihi ma yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan karunia-Nya kepada orang yang Allah kehendaki. Oleh karena itu 5 keistimewaan ini, kata Nabi, lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Kelima nikmat tadi, kelima hal tadi tidak diberikan kepada seorang pun di kalangan para nabi sebelum beliau, sebelum Nabi Muhammad SAW. Apakah ini berarti Allah tidak bersikap adil? Maka tidak. Walaysa hadza khilafil adli. Maka ini tidak bertolak belakang, tidak bertentangan dengan keadilan Allah. Li'anna hadza ziyadatu fadlin. Karena ini masuk dalam pembahasan ziyadatu fadl. Itu Allah Subhanahu wa taala menambahkan karunia-Nya kepada Rasulullah SAW. Maka wala haraja 'alal insan an yazida ahadan fadlan 'ala ghairi. Maka tidak mengapa seseorang menambahkan keutamaan kepada satu orang dan itu tidak diberikan kepada yang lain, tidak diberikan kepada yang lain. Maka ini hukumnya tidak mengapa. Baik, kemudian kaidah yang ketiga, husnul ta'limir Rasuli sallallahu alaihi wasallam haitsu yajma'u ahyanan ba'dal asya' allati tattafiqu fi aslin wahid wa in kanat dhata si'abin mutafarriqah. Bagusnya metode pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana terkadang beliau yajtami'u ba'dal asya', beliau mengumpulkan sebagian perkara allati tattafiqu fi aslin wahid, yang itu sama asalnya, asalnya itu sama, wa in kanat data si'abin mutafarriqah, meskipun dari sisi yang lain itu berbeda. Maka fakullu khasisatin mutafarriqah anil ukhra, maka hal tersebut memiliki kekhususan dibandingkan dengan yang lain. Ini memiliki kekhususan dibandingkan dengan yang lain. Maka di sini ada beberapa kekhususan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, al-faidah ar-rabi'ah anna ir'abal aduwi nasrun min Allah. Rasa takut yang Allah masukkan ke dada-dada musuh itu bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi katakan nusirtu birrubi masirata syahrin. Aku mendapatkan pertolongan dari Allah birrubi, dengan rasa takut yang dimasukkan ke dada-dada musuh masirata syahrin, sejarak atau seperti jarak perjalanan 1 bulan. Jadi perjalanan satu bulan. Oleh karena itu, apabila seorang dia berjihad, berperang, kemudian ternyata lawannya sudah ketakutan duluan, maka dia sudah seolah-olah sudah memenangkan peperangan tersebut. Baik, kemudian faedah yang kelima, annal ardu kullaha masjidun. Nah, ini syahid kenapa Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi masukkan dalam bab tayamum, untuk menunjukkan annal ardu kullaha masjidun, atau setelahnya nanti mau timun li tayamum. Jadi annal ardu kullaha masjidun,
bumi ini seluruhnya adalah masjid. Masjid itu apa maknanya? Maudhi'us sujud, tempat untuk sujud, yaitu tempat untuk sholat. Sawa'un kanat ramaliyatan aw ghairu dzalik, apakah itu bentuknya katakanlah kerikil, ya, pasir atau selain itu, maka semuanya itu adalah boleh digunakan sebagai tempat untuk sholat. Namun wahadal umum, keumuman ini mahsusun bi ba'dil asya, dikhususkan oleh beberapa sesuatu. Misalkan gak boleh seorang dia sholat di tanah yang najis, maka najisnya dihilangkan terlebih dahulu, baru dia boleh sholat di situ. Sebagaimana Pak kisah ketika ada seorang Arab Badui yang dia kencing di masjid Nabi SAW, maka Nabi perintahkan sebagian sahabat bi iraqatil ma' li tadhhiril ardi, untuk menuangkan air yang fungsinya tadhhiril ard, mensucikan tanah yang dikencingi oleh orang Arab Badui. Baik, kemudian kaidah berikutnya, annal arda kullaha mawdi'un litayammum. Bumi ini semuanya merupakan mawdi'un litayammum, bisa digunakan untuk tayamum. Baik itu dia bentuknya pasir, bentuknya batu, bentuknya tanah, bentuknya kerikil dan seterusnya, maka itu bisa digunakan untuk tayamum. Wa illam yakun fiha gubar, meskipun enggak ada debunya. Jadi kalau kita tempelkan ke batu, itu enggak ada debu yang nempel di telapak tangan kita. Boleh enggak seorang tayamum di atas batu yang licin? Misalkan juga di atas kerikil, maka jawabannya boleh, karena Nabi SAW beliau mengatakan wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Maka dari sini para ulama sebutkan bahwasanya boleh, seorang dia boleh melakukannya. Kemudian selanjutnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walam yastasni syai'an minal ard, maka tidak ada bagian bumi yang dikecualikan, walam yukhassis syai'an minal ardi, dan demikian juga Nabi tidak mengkhususkan bagian dari bumi. War Rasul sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi kana yusafiru ila aradin laisa fiha turab, dan Nabi pernah safar ke sebuah tempat yang di sana tidak ada turab, tidak ada tanahnya. Wa fiha ar-ramal fayatayammamu bihi, yang ada adalah kerikil atau pasir dan beliau tayamum dengannya. Lakin akan tetapi yustasna min hadzal umum al-makbarah, dikecualikan dari keumuman ini. Jadi keumuman seorang dia boleh sholat di semua bumi, bagian bumi di sini maknanya adalah al-makbarah. Jadi nggak boleh sholat di kuburan. Yang pertama, jadi ada beberapa pengecualian dalam masalah ini. Al-makbarah la tasihhu as-sholatu fil makbarah, tidak sah seorang dia sholat di kuburan. Berdasarkan sabda Nabi yang dikeluarkan Imam Muslim, beliau mengatakan la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha, janganlah kalian sholat menghadap kubur dan duduk di atas kuburan. Fa idza nuhina 'anis sholati ilal kubur, kalau kita dilarang sholat menghadap ke kuburan, fa min babi aula an nusalliya fi makanil kubur, maka lebih terlarang lagi kita sholat di kuburan. Li alla tusalli ila qabrin amamak, supaya engkau tidak sholat ternyata di depanmu ada kuburan. Hatta wa illam yakun fihi makbaratun fama baluka bi makanil kubur, meskipun di pekuburan tersebut dia tanahnya kosong misalkan, jadi kuburannya di sebelahnya atau di sampingnya, tapi itu masuk tanah dari kuburan, maka itu juga terlarang. Kemudian disebutkan oleh dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Nabi SAW beliau mengatakan al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Jadi bumi ini semuanya masjid, boleh digunakan untuk sholat kecuali al-maqbarah wal hammam, kuburan dan toilet atau kamar mandi. Maka fal maqbarah la tasihu fiha sholatu hatta fil makanil khali minal qubur,
maka kuburan itu tidak sah seorang sholat di sana. Hatta fil makan al-khali minal kubur, meskipun tempat dia sholat ini nggak ada kuburannya, jadi di tanah yang ada di kuburan. Jadi kosong, dia bisa sholat di situ, tapi tetap terlarang. Walau kana al-kubur khalfa dhahri, meskipun kuburan ada di belakang punggung kita. Famadana hadal makan yusamma makbaroh, selama tempat tersebut dikatakan pekuburan. Wa qad dufina fihi, ada kubur yang ada jenazah yang dikubur di situ. Fa inna sholata fihi la tasih, maka sholat di situ tidak sah. Sholat di situ tidak boleh. Pengecualian yang lain bahwasanya wa ju'ilat li al-ardu masjidan. Pengecualian yang lain kata Syekh Muhammad bin Shalih ini al-hamam. Seorang tidak boleh sholat di hamam, di kamar mandi, di toilet, maka fasolatu fil hamami la tasih, sholat di hamam tidak sah. Kenapa? Li'annahu ma'wa syayatin, hamam ini tempatnya setan. Wa li'annahu mahallu kasfil aurat, tempat seorang membuka aurat. Wa li'annahu rubbama yakunu fihi ikhtilatun, boleh jadi di sana ada ikhtilat, campur baur. Falihada nuhiya anis sholati fihi, oleh karena itu Nabi melarang sholat di sana. Fala tasifu mithlu sholati fil hamam la fi dakhili wa la fi tasisi, maka tidak sah seperti sholat seorang di hamam, baik itu di yang tempat digunakan khusus untuk hamam atau di dalam hamam. Kemudian yang berikutnya aqtonul ibil, kandang unta. Gak boleh seorang sholat di kandang unta. Jadi kandang unta karena ada potensi ketika seorang dia sholat di kandang unta, yang demikian dia akan mendapatkan mudarat dari unta yang ada di kandang tersebut. Yang berikutnya pengecualian al-amakin an-najisah, tempat-tempat yang najis, gak boleh seorang dia sholat di sana. Oleh karena Allah katakan wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina wa ruk'a'is sujud. Maka sucikanlah Ka'bah, rumahku ini untuk orang yang tawaf, orang yang sholat, orang yang dia rukuk dan sujud. Maka perintah untuk mensucikan Ka'bah ini juga perintah di sana untuk mensucikannya dari berbagai berhala. Maka ini tadhirun maknawi, demikian juga tadhiruhu minan najas. Mensucikannya dari berbagai najis, ini disebut tadhirun hissi. Jadi disebut dengan tadhirun hissi. Baik, kemudian itu beberapa tempat yang dikecualikan untuk atau tidak boleh seorang dia sholat di sana. Kemudian istasna ba'dul ulama as-sholata fil Ka'bah. Sebagian ulama mengecualikan sholat di dalam Ka'bah. Jadi tidak boleh sholat di dalam Ka'bah. Faqala, mereka mengatakan la tasifu as-sholatu fil Ka'bah, tidak sah sholat di dalam Ka'bah berdasarkan hadis yaitu Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, akan tapi sanadnya dhaif. Dan hadzal qaul yuraddu alaihi annahu thabata fi sahihain, pendapat ini tertolak karena ada hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi jawfil Ka'bah shalla rakaatain. Nabi salat di dalam Ka'bah yaitu salat dua rakaat. Jadi beliau salat dua rakaat. Oleh karena itu terkait apa hukum salat di dalam Ka'bah ada khilaf di kalangan para ulama, dan yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka hal tersebut diperbolehkan. Jadi hal tersebut diperbolehkan. Meskipun sebagian ulama ada yang berpendapat untuk sholat sunnah boleh, adapun untuk sholat fardhu atau sholat wajib maka itu hendaknya seorang tidak sholat di dalam Ka'bah, tidak sholat di dalam Ka'bah. Baik, kemudian faedah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jawazus sholat fi marabidil ghanam. Maka hadis ini dalil bolehnya seorang dia sholat di kandang kambing. Li'annaha dakhilatun fi umum lafzihi wa ju'ilat li al-ardu masjidan. Karena itu masuk dalam keumuman sabda Nabi, seluruh bumi dijadikan untukku sebagai tempat untuk sholat. Ini sebagai tempat untuk sholat. Kemudian
Dohir hadis ini keumumannya juga menunjukkan sholat di ma'atinil ibil boleh, di kandang onta itu boleh. Akan tetapi keumuman hadis ini khusus bi hadis, dikhususkan oleh hadis Nabi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anis sholati fi ma'atinil ibil. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sholat di kandang onta. Ini beliau melarang sholat di kandang onta. Demikian juga tadi di makbaroh itu juga pengecualian dari hal-hal yang ada. Kemudian apa hukum sholat fil ardil maksubah, di tanah hasil curian, hasil gosok? Maka al aslu fiha al jawaz. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hukum asalnya boleh illa idza sahha sahibuha bi ikhrajika minha, kecuali pemiliknya mengeluarkan kamu dari sana. Ya. Maka dalam hal ini asalnya boleh, namun dia berdosa karena telah menggosok atau mengambil tanah yang bukan menjadi miliknya tadi. Jadi dia sholatnya sah, namun dia berdosa dalam masalah ini menurut pendapat yang kuat. Oleh karena itu dalam masalah ini para ulama bahas hal tasifu as-sholatu fiha aw la tasih. Sah enggak seorang dia sholat di tempat hasil gosok, hasil mencuri, ya? Maka al-masalah ala khilaf, ada khilaf dalam masalah ini. Warrajih kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anna sholata sahihah, sholatnya itu sah, ya, li'annahu lam yaqa an-nahyu anis sholat, karena larangannya bukan larangan untuk sholat, walakin yalhaquhu itsmun iktisabil ard, namun dia berdosa karena dia telah mengambil tanah yang bukan menjadi haknya. Jadi dia telah mengambil tanah yang bukan menjadi haknya. Baik, kemudian faedah berikutnya, ini faedah penting. Man fa'alal ibadah wajtahada fiha thumma tabayyana khata'uha fiha fa innahu la i'adata alayhi. Siapa yang melakukan satu ibadah, kemudian dia sudah beristihad dalam ibadahnya tersebut, kemudian tabayyana khata'uhu fiha, setelah itu nampak dia keliru, maka la i'adata alayhi, maka dia tidak mengulangi ibadahnya tersebut. Jadi tidak mengulangi ibadahnya tersebut. Jadi ini juga faedah ini juga mirip dengan yang sudah disampaikan di hadis-hadis sebelumnya. Jadi di hadis-hadis sebelumnya. Baik, kemudian faedah yang lain, tafadulul anbiya'i fi ma bainahum. Hadis ini dalil para nabi itu bertingkat-tingkat. Mereka memiliki keutamaan yang tidak sama. Wa anna ba'dahum afdhalu min ba'din, sebagian nabi lebih utama dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu di surah Al-Baqarah 253 Allah katakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul yang kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kemudian kalau ada yang bertanya, bukankah Nabi SAW melarang kita melebihkan antara satu nabi dibandingkan nabi yang lain? Bahkan beliau melarang beliau dilebihkan dibandingkan Nabi Yunus. Maka dalam hadis yang sahih Nabi katakan, la tufadilu bainal anbiya, janganlah kalian melebih-lebihkan di antara para nabi. La tufadiluni ala Yunus ibni Matta, janganlah kalian melebihkan aku dibandingkan Nabi Yunus bin Matta. Maka bagaimana jawabannya? Seolah-olah kontradiktif antara larangan Nabi untuk tidak membeda-bedakan melebihkan satu Nabi dengan Nabi yang lain dengan firman Allah di Al-Baqarah 253, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Demikian juga di dalam hadis ini, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Maka naqul, jawabannya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bala, iya, ikana ala sabilil mufakhar atau mufakhar, itu terlarang kalau tujuannya untuk berbangga-bangga, la ala sabilil ikhbar, bukan dalam rangka untuk mengabarkan. Jadi kalau seorang dia berbangga-bangga, nabinya itu lebih mulia dibandingkan nabi yang lain, ala sabilil mufakhar, maka ini yang terlarang.
Ini yang la tajuz, tidak boleh. Li'anna hadza ya'ni al-qadafil mafdud, karena ada bentuk celaan kepada Nabi yang kurang utama. Amma ala sabilil ikhbar, namun kalau tujuannya sekedar mengabarkan, realitanya demikian. Bi annahu, kita katakan Muhammadun afdalur rusul, Muhammad adalah rasul terbaik, atau kita katakan ulul azmi afdalur rusul, ulul azmi adalah rasul-rasul yang terbaik. Maka hukumnya apa? Fajaiz. Ini hukumnya diperbolehkan. Maka ini penjelasan yang bagus dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa hukumnya seorang dia melebihkan antara satu nabi dibandingkan yang lain? Realitanya Allah sebutkan di Al-Baqarah demikian, namun Nabi melarangnya. Cara mengkompromikan dalilnya, kalau dalam rangka ala sabilil mufakharah, itu yang terlarang. Dalam rangka berbangga-bangga, ya, menyombongkan diri kita, kita pengikut Nabi Muhammad, ya. Kalau ala sabilil mufakhar itu terlarang. Tapi kalau ala sabilil ikhbar, tujuannya mengabarkan realitanya demikian, maka ini hukumnya tidak mengapa. Jadi hukumnya tidak mengapa. Baik, kemudian faedah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anna jami'a biqa'al ardi la tukrahu sholatu fiha. Maka semua tempat yang ada di atas muka bumi asalnya tidak dimakruhkan sholat di sana, boleh untuk sholat di sana. Faman qala tukrahu sholatu fil kanisah, maka siapa yang mengatakan makruh hukumnya sholat misalkan di gereja atau di tempat-tempat yang lain, tempat-tempat perbelanjaan, maka fa'alaihi dalil, maka hendaknya dia mendatangkan dalil dalam masalah ini. Karena Nabi katakan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron, bumi itu dijadikan untukku sebagai tempat untuk sholat, demikian juga tahuron, itu media yang digunakan untuk bersuci. Namun tentu seorang dia perhatikan terkait masalah ini, dia perhatikan juga antara maslahat dan mafsadatnya. Hukum asalnya diperbolehkan, akan tapi kalau di sana ada salibnya, ada patungnya, kemudian disuudoni oleh yang lain, ditinggalkan yang demikian. Baik, kemudian anna jami'al ardi yasifu at-tayammumu 'alaiha. Ini faedah penting. Di sini dijadikan dalil oleh para ulama, semua bumi itu sah digunakan untuk tayamum, baik itu bentuknya pasir, kerikil, kemudian tanah, batu, itu boleh. Baik, mungkin ada dulu, nanti kita lanjutkan beberapa faedah sedikit terkait masalah ini. Baik, kita lanjutkan faedah berikutnya. Jadi kita ulang faedah berikutnya, anna jami'al ardi yasihu at-tayammumu 'alaiha. Maka semua bumi itu boleh digunakan untuk tayamum, baik dia bentuknya kerikil, bentuknya dia tanah, bentuknya batu, maka boleh. Karena Nabi katakan wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Faman idda'a anna shay'an min ajza'il ardi la yasihu at-tayammumu 'alaihi fa'alaihi dalil. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, siapa yang mengklaim bahwasanya ada bagian bumi yang tidak boleh digunakan untuk tayamum, yang tidak sah seorang tayamum dengannya, fa'alaihi dalil, maka hendaknya dia mendatangkan dalil. Baik, faedah berikutnya, la yustaratu fit tayammum an ya'laqa turabu bil. Tidak disyaratkan ketika tayamum debu itu menempel di permukaan telapak tangan kita atau di telapak tangan kita. Itu tidak disyaratkan demikian. Sisi pendalilannya seperti apa? Annana idza qulna bi jawazi tayammum ala kullil aradi. Kalau kita katakan tayamum itu boleh di semua permukaan bumi, faminal maklum, maka sudah dimaklumi apabila bumi tersebut, permukaan bumi tersebut dia bentuknya bukan hubar, ya, bukan turab, sehingga dia nggak ada debunya, misalkan bentuknya itu batu atau kerikil, maka di sini kalau kita letakkan telapak tangan kita di atasnya, maka tidak akan menempel debu di sana. Jadi debu tidak menempel di sana. Namun karena Nabi katakan wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran, dan ini pendapat yang kuat, hukumnya sah, sehingga
sehingga dari sini la yustaratu fit tayammum an yahlaqat turabu bil yad, tidak disyaratkan ketika tayamum ada debu yang menempel di tangan, ada debu yang menempel di telapak tangan. Ini alal qaul ya, kalau kita katakan pendapat yang kuat bahwasanya berdasarkan hadis ini seluruh permukaan bumi itu boleh digunakan untuk tayamum. Kemudian apakah ini bertolak belakang dengan sabda Nabi waju'ilat turbatuha lana tahuran, dijadikan atau waju'ilat turabu lana tahuran, dijadikan turab tanah itu sebagai media bersuci? Maka jawabannya tidak. Jadi jawabannya tidak. Jadi tanah itu dijadikan media bersuci. Demikian juga semua permukaan bumi boleh dijadikan media untuk bersuci, artinya untuk tayamum. Jadi bukan berarti hanya dikhususkan untuk turab saja. Jadi yang lain juga diperbolehkan. Baik, kemudian faedah berikutnya, anna hadzal hadits minnatun minallahi azza wa jalla ala hadhil ummah bi hadhihi al-khasisah al-adimah. Maka hadis ini menunjukkan anugerah yang Allah berikan kepada umat ini karena diberikan kekhususan yang agung, bi an ja'ala al-ardha kullaha masjidan wa kullaha tahuran. Allah jadikan bumi itu bisa sebagai tempat untuk sholat, demikian juga bisa dijadikan media untuk bersuci. Kalau umat terdahulu la yusalluna illa fi makanin muayyan, mereka tidaklah melaksanakan sholat kecuali di tempat tertentu, di kuil, di gereja dan seterusnya. Jadi memang tempat yang sudah disediakan untuk ibadah. Adapun kaum muslimin maka diberikan kelonggaran, keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian faedah berikutnya, anna ma thabata fi haqqir rijal thabata fi haqqin nisa'i illa bidalil. Ini faedah penting. Sesuatu yang berlaku untuk laki-laki berlaku juga untuk wanita kecuali ada dalil. Oleh karena itu di dalam hadis ini Nabi ketika mengatakan fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli, maka laki-laki mana saja dari umatku, atau dalam bahasa kita terjemahan bebasnya siapa saja dari umatku adrakathu sholat, yang dia mendapati waktu sholat falyusalli, maka hendaknya dia sholat. Kalau nggak ada air boleh dia tayamum. Maka kata rojul di sini tadi sudah disampaikan maknanya dia akhrajal makhrajal ghalib, keumumannya demikian. Bukan berarti wanita tidak berlaku. Hadis ini tidak berlaku untuk wanita, berlaku juga. Maka dari sini para ulama mengatakan kaidah atau membuat kaidah ma tsabata fi haqqir rijal tsabata fi haqqin nisa illa bidalilin. Sesuatu yang berlaku bagi laki-laki berlaku juga untuk wanita kecuali ada dalil khusus. Oleh karena itu pendapat yang kuat tidak dibedakan tata cara sholat laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dia dianjurkan untuk misalkan merenggangkan tangannya ketika sujud, asalnya perempuan juga sama. Jadi asalnya perempuan juga sama karena kaidahnya ini ma tsabata fi haqqir rijal tsabata fi haqqin nisa. Demikian juga pendapat yang kuat boleh seorang wanita untuk ziarah kubur. Meskipun ada khilaf, sekali lagi ada khilaf, tapi pendapat yang kuat karena tujuan ziarah kubur kata Nabi zurul kubur fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Dan yang kalian ziarah kubur karena mengingatkan kalian kepada akhirat, kepada kematian. Siapa yang butuh dia diingatkan dengan kematian, diingatkan dengan akhirat, laki-laki dan perempuan. Kecuali perempuannya, dia dalam hal ini kalau ziarah kubur menangis, bahkan dia dalam hal ini meratap, ini yang terlarang untuknya. Tapi mengingat kematian ini dibutuhkan, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Baik, kemudian faedah berikutnya, kilul ghanah min hadhil ummah. Maka hadis ini dalil ghanimah itu halal untuk umat ini. Jadi ghanimah itu halal untuk umat ini, yang ini tidak diberikan untuk umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian faedah yang lain, tuhuru fadilati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nampak sekali keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu utiya safa'ah al-udma, di mana beliau diberikan as-safa'ah al-udma. Wa hadza khasun bihi la tadkhulu fihi al-ummah, dan ini khusus untuk beliau. Bahkan ketika itu datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, ya, semuanya tidak bisa memberi syafaat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi Musa. Yang bisa memberikan syafaatul uzma adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang lain, umum bi'tsatin Rasul sallallahu alaihi wasallam ilan nas. Hadis ini dalil Nabi kita itu diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya, sehingga Nabi katakan wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ilan nasi 'amatan. Kalau Nabi dulu diutus oleh Allah khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk manusia seluruhnya. Jadi untuk manusia seluruhnya. Maka ini juga keutamaan beliau. Kemudian annal anbiya as-sabiqin da'watuhum mahsurah. Nabi-nabi sebelum beliau dakwahnya terbatas. Jadi dakwahnya terbatas hanya untuk satu kaum, ya. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau luas. Bahkan jin juga itu menjadi objek dakwah beliau. Oleh karena itu jin mengatakan inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sesungguhnya kami mendengar kitaban unzila min ba'di Musa, satu kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa alaihissalam. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila thoriqin mustaqim, yang dia membenarkan yang sebelumnya, yahdi ilal haqq, memberikan petunjuk ke jalan yang benar, wa ila thoriqin mustaqim, dan jalannya yang lurus. Maka di sini menunjukkan Nabi itu tidak hanya diutus untuk manusia, bahkan untuk jin juga. Jadi beliau diutus untuk jin juga. Baik, kemudian yang terakhir yang bisa kita sampaikan dalam kajian kita di malam hari ini, anna risalata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hiya allati khutimat biha ar-risalah. Risalah yang beliau bawa adalah risalah penutup. Li'annahu laula annahu khutimat bihi ar-risalah lakana man ya'ti ba'daha rasulun ila unasin kharaju minal umum. Niscaya seandainya risalah yang beliau bawa ini bukan risalah yang penutup, bukan risalah yang terakhir, maka ketika datang setelahnya seorang rasul kepada manusia, maka kharaju minal umum, mereka keluar dari keumuman tadi. Karena memang Nabi diutus untuk seluruh manusia, bahkan juga untuk bangsa jin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, kita kaji dalam kajian kita di malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk bab at-tayammum. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk bab baru, yaitu babul haid. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu, mungkin ada yang disampaikan atau ditanyakan terkait dengan pembahasan kita sekarang. Silakan. Bagaimana itu kalau dalam kan ini ya, tapi kemudian ada kaos kaki gitu kan, sholat di situ pakai kaos kaki. Nah itu apakah tidak menyalahi edukasi? Iya, memang benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ma tahta qadamaini finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kain yang berada di bawah mata kaki maka diancam dengan masuk neraka. Sehingga di sini bagi laki-laki dianjurkan atau bahkan sebagian ulama katakan diwajibkan dia kainnya berada di atas mata kaki. Kemudian bagaimana dengan kaos kaki? Kaos kaki boleh. Karena kalau kaos kaki itu statusnya di sini bukan berarti dia dari bawah ke atas, ya, bukan. Gimana ya menjelaskannya? Jadi kalau kaos kaki dia tidak masuk dalam hal ini. Jadi intinya kaos kaki
dia bukan berarti kaos kaki harus di bawah mata kaki, tidak. Jadi kalau kaos kaki bukan berarti harus dia di bawah mata kaki, maka dalam hal ini tidak. Demikian juga seorang pakai selimut juga boleh, menutupi mata kakinya, pakai selimut juga boleh. Berarti kalau selimut harus di atas mata kakinya, tidak. Maka ada hal-hal yang memang di sana diperbolehkan ya. Tapi kalau yang kita pakai kain, ya pakai sarung, kemudian pakai celana, maka dalam hal ini sebaiknya di atas mata kaki. Adapun kaos kaki, seorang pakai selimut, bahkan memakai sepatu, ya, memakai sepatu itu tidak masuk dalam larangan tadi. Atau bahkan sebagian ulama katakan misalkan kalau tidak memungkinkan memakai jas hujan. Jadi memakai jas hujan yang itu panjang dan itu dalam rangka kebaikannya menutupi mata kakinya. Apakah ini diperbolehkan? Kalau nggak salah ini pendapat Ustaz Firanda Andirja, insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sholat boleh pakai sepatu, boleh pakai kaos kaki. Iya boleh, asalkan di tempat yang sesuai. Kalau di masjid sini ya tidak tepat. Tapi kapan kita gunakannya? Ketika misalkan sholat jenazah. Kalau di tempat saya sholat jenazah itu di lapangan. Nah, itulah kesempatan kita menghidupkan sunnah. Sholat pakai sendal, sholat pakai sepatu boleh. Kapan itu? Karena sholat jenazah di lapangan. Tapi kalau antum masuk ke masjid, kemudian dalam rangka ini saya menghidupkan sunnah, Nabi terkadang sholat pakai sendal, antum digebukin sama orang. Digebukin sama orang karena dikatakan juga kotor. Jadi kalau secara prinsip boleh seorang yang sholat pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai sendal itu diperbolehkan. Tapi lihat tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin demikian yang bisa